Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang salah satu teori pembelajaran yang cukup populer, yaitu teori belajar behavioristik. Apa itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik adalah teori yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku yang terjadi karena adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Jadi, ketika kita belajar, sebenarnya kita sedang merespon rangsangan dari lingkungan yang kita hadapi. Contohnya, jika seorang siswa awalnya belum bisa melakukan perkalian, meskipun sudah diajari, maka ia belum dianggap belajar. Namun, setelah diberi latihan dan penjelasan tambahan, ia mampu melakukan perkalian. Maka itulah bukti bahwa proses belajar telah terjadi dalam perubahan perilaku. Selain itu, teori behavioristik juga menekankan pentingnya reinforcement atau penguatan. Ada dua jenis penguatan. Yang pertama, penguatan positif, dan yang kedua, penguatan negatif. Penguatan positif seperti pemberian hadiah atau pujian yang membuat perilaku diulangi. Seperti contoh reinforcement yang positif. Seorang siswa berhasil mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Jadi, guru memberikan sebuah stiker bintang di bukunya dan memujinya di depan kelas, sehingga siswa tersebut merasa dihargai dan terdorong untuk terus mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Sedangkan negatif merupakan pengurangan hal yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku. Sebuah contoh yang di reinforcement negatif. Seorang siswa tidak suka tugas tambahan. Jadi, guru memberitahu bahwa jika siswa tersebut menyelesaikan tugas regulernya tepat waktu dan dengan baik, maka dia tidak perlu mengerjakan tugas tambahan. Dengan cara ini, siswa terdorong untuk bekerja lebih rajin agar menghindari tugas tambahan. Selanjutnya, ada karakteristik behavioristik. Karakteristik teori belajar behavioristik memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku. Maksudnya, proses belajar diartikan sebagai adanya perubahan dalam cara seseorang bertindak atau berperilaku setelah mereka memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru. Misalnya, seseorang yang awalnya tidak tahu cara mengemudi, setelah belajar, mampu mengemudi dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam keterampilan dan tingkah laku mereka. Yang kedua, seseorang dianggap belajar ketika mereka menunjukkan perubahan tingkah laku. Maksudnya, indikator bahwa seseorang telah belajar adalah ketika mereka menunjukkan perilaku yang berbeda atau baru sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Misalnya, seseorang anak dianggap telah belajar matematika ketika mereka dapat menyelesaikan soal yang sebelumnya tidak mereka pahami. Yang ketiga, ada hubungan antara stimulus atau masukan dan respon atau keluaran. Maksudnya, jadi dalam proses pembelajaran, stimulus adalah segala sesuatu yang memberikan pengaruh atau masukan, seperti perintah, informasi, atau pengalaman. Selanjutnya ada respon. Respon merupakan reaksi atau perilaku yang muncul sebagai hasil dari stimulus tersebut. Contohnya, ketika seseorang mendengar suara alarm, berarti itu bisa dibilang stimulus. Kemudian, mereka segera bangun dari tidur, berarti itu bagian dari respon. Yang keempat, perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Maksudnya, lingkungan di sekitar seseorang berperan besar dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku mereka. Faktor seperti keluarga, teman, budaya, dan kondisi fisik dapat mempengaruhi bagaimana seorang bertindak atau bereaksi dalam berbagai situasi. Misalnya, anak yang tumbuh di lingkungan yang mendukung pendidikan cenderung memiliki kebiasaan belajar dengan baik. Yang terakhir, perubahan perilaku sering terjadi karena kebiasaan. Maksudnya, perubahan dalam perilaku seseorang sering terjadi karena tindakan yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Setelah suatu perilaku diulang-ulang berkali-kali, hal itu menjadi bagian dari rutinitas, sehingga perilaku tersebut terus dilakukan tanpa banyak usaha yang sadar. Misalnya, jika seseorang membiasakan diri untuk berolahraga setiap pagi, maka lama-kelamaan
itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya, ada tujuan behavioristik. Tujuan utama dari teori ini adalah menambah pengetahuan dan meningkatkan kreativitas. Menurut Meta Octariani, kreativitas bisa tumbuh dari setiap individu jika dirangsang dengan baik. Teori ini juga menekankan belajar sebagai aktivitas atau mimetik, yaitu siswa diharapkan mampu mengulangi apa yang telah diajarkan melalui kuis, tes, atau laporan. Selanjutnya ada manfaat behavioristik. Manfaat pertama, membantu pembentukan kepribadian siswa melalui penerapan materi pembelajaran. Manfaat kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan dinamis. Manfaat ketiga, mengarahkan serta mengoptimalkan potensi individu siswa. Yang keempat, memahami perilaku siswa dan mencari cara untuk menyikapinya dengan baik. Selanjutnya, ada langkah-langkah penerapan dari teori belajar behavioristik. Dalam praktiknya, teori ini memiliki langkah-langkah yang bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada menentukan materi pembelajaran. Yang kedua ada menganalisis kondisi kelas dan mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, menyajikan materi pembelajaran. Yang keempat, memberikan stimulus atau rangsangan baru. Yang kelima, memberikan penguatan positif atau negatif. Yang keenam, melakukan evaluasi belajar. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari behavioristik. Yang pertama, ada kelebihan. Jadi, kelebihan pertama, membantu guru lebih peka terhadap kebutuhan siswa. Maksudnya, membantu guru menjadi lebih peka dan perhatian terhadap situasi serta kondisi belajar siswa, sehingga guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan murid. Yang kedua, mendorong siswa belajar lebih mandiri. Maksudnya, mendorong guru untuk tidak terlalu sering memberikan ceramah, sehingga siswa lebih terbiasa belajar secara mandiri. Jika siswa mengalami kesulitan, barulah mereka meminta bantuan dari guru. Yang ketiga, cocok diterapkan pada anak-anak yang masih perlu pengulangan dan penghargaan langsung. Jadi, teori ini juga sangat cocok diterapkan pada anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang dewasa, yang cenderung suka mengulangi sesuatu, perlu dibiasakan dengan pola tertentu, senang meniru, serta menyukai penghargaan langsung atas usaha mereka. Selanjutnya, ada kekurangan. Kekurangan yang pertama ialah siswa cenderung pasif dan bergantung pada penguatan dari guru. Maksudnya, siswa dianggap pasif dalam proses pembelajaran sehingga mereka memerlukan dorongan atau motivasi dari luar dan sangat bergantung pada penguatan yang diberikan kepada guru. Yang kedua, ada metode pembelajaran. Ini lebih fokus pada hafalan, bukan pada pemahaman yang mendalam. Maksudnya, peran siswa lebih sebagai pendengar, di mana mereka cenderung hanya menghafal informasi yang diberikan yang dianggap sebagai cara belajar yang efektif menurut teori ini. Yang terakhir, hukuman sering digunakan sebagai alat untuk mendisiplinkan siswa, walaupun teori ini lebih mengutamakan penguatan positif. Maksudnya, meskipun para ahli behavioristik menghindari penggunaan hukuman, dalam praktiknya hukuman seringkali dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk mendisiplinkan siswa. Itulah penjelasan mengenai teori belajar behavioristik. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana proses bekerja belajar dalam teori ini. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya langsung saja tinggalkan komentar di bawah ini, atau langsung hands up ketika diskusi berlangsung. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Muhammad Hafiz Al-Zikri, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.